Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak Linda, silakan masuk, silakan duduk. Iya, terima kasih, Bu. Oh iya, Bu Irfa tadi mengundang saya ya, Bu. Saya mau disuruh ke ruang BK, nggih. Nggih, iya, Mbak Linda. Kemarin kata teman-temannya sampean, sampean tidak masuk karena sakit ya. Iya, Bu. Kemarin itu saya ndak masuk sekolah karena sakit. Saya itu panas. Soalnya kemarin itu kan hujan. Terus pulang sekolah, saya itu ndak bawa mantel, Bu. Jadi kehujanan. Di rumah saya itu badannya panas. Jadi ndak bisa sekolah. Seperti itu. Oh, terus sekarang bagaimana Mbak keadaannya? Sudah sehatkah? Alhamdulillah, Bu. Sekarang sudah enakan. Panas saya sudah turun. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah sehat ya. Mm-mm. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Linda karena sudah menyempatkan ke ruangan saya. Ya, sudah menyempatkan. Gini Mbak, sebenarnya ada yang mau saya omongkan ke sampean gitu. Iya, Bu. Saya ini sebenarnya juga sekalian nih, Bu. Pengen Nggih, curhat sama Bu Irfa. nggih. Oh, Jadi ya gitu. nanti kita saya itu pengen sharing gitu loh, Bu, sama Mm-mm. panjenengan gitu, Bu. Mm-mm. Iya, dengan senang hati, Mbak. Gimana? Ya, tapi gimana, Bu ya? Saya Kenapa? itu saya Sungkan? itu sungkan, saya itu malu gitu loh, Bu. Oh, kenapa? Gini, Mbak ya. Mbak Linda nggak usah malu. Karena apa? Di sini Bu Irfa kan dengan senang hati akan mendengarkan curhatan sampean gitu. Sebelumnya Mbak Linda sudah pernah ikut konseling individu, konseling kelompok, atau bimbingan kelompok? Kebetulan saya belum pernah, Bu. Konseling itu apa ya, Bu? Saya kok nggak tahu. Oke, baik. Kalau begitu, eh, di sini Bu Irfa akan menjelaskan dulu ya mengenai konseling itu apa, terus asas-asas yang perlu Mbak Linda ketahui agar nantinya apa ketika Mbak Linda curhat cerita jadi terbuka lagi, tidak sungkan lagi, tidak takut lagi ya. Saya jelaskan sedikit ya di sini ya. Iya, Bu. Iya. Oke, konseling itu merupakan bantuan ya, bantuan profesional yang diberikan guru BK kepada siswanya atau konseli untuk membantu menemukan solusi dari masalah yang sampean alami atau konseli alami. Ya, nah di sini ada beberapa asas-asas yang mungkin nanti bisa sampean buat pegangan. Yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi Mbak Linda di sini dengan sukarela, tidak ada paksaan dari Bu Irfa untuk curhat atau cerita mengenai masalah yang sampean alami. Yang kedua, asas kerahasiaan. Di sini Mbak Linda jangan khawatir lagi karena apa? Dijamin rahasianya Mbak Linda hanya Bu Irfa dan sampean yang tahu, jadi tidak usah khawatir. Iya, Bu. Berarti nanti kalau misalnya saya curhat ini ke Bu Irfa berarti aman, Bu ya. Curhatan Aman, saya itu iya, enggak sampai kemana-mana, Bu ya. Soalnya iya, saya itu malu loh, Bu. Saya takut. iya, saya paham kok, saya ngerti ya. Biasanya kan anak-anak seperti itu ya pemahamannya ya. Takutnya nanti kalau cerita nanti bocor ke sana ke sini. Jadi di dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi rahasianya itu aman gitu ya. Baik, Bu. Terus Saya sudah paham. terus begini Mbak, kalau gitu seumpama saya kasih waktu 50 menit, cukup?
50 menit ya, Bu. Mm-mm. Bu, insya Allah cukup. Oke, berarti gini ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti jadi kendala, jadi masalah, mendapatkan solusi yang terbaik. Oke ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Saya sebelum ini kegiatan atau sebelum Saman bercerita ya masuk ke tahapan inti, saya ingatkan kembali ya Mbak ya. Tadi apa ya? Ada asas-asas apa Mbak? Tadi kalau enggak salah yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Lalu ada asas kerahasiaan. Dan yang keempat itu ada asas keahlian. Betul, Bu? Oke, betul sekali. Oke. Sekarang bisa dimulai mungkin. Kan kebetulan tadi sampean mau cerita, terus Bu Irfa juga manggil sampean ya, mau cerita apa, monggo silahkan, seperti itu. Nah, itu Bu yang mau saya ceritakan ke Ibu. Ini loh Bu, saya itu sebenarnya ya, itu perasaan saya itu tertekan, saya itu ada rasa tertekan, sedih, dan juga ini Bu, bingung. Bingungnya bingung apa? Bingung bagaimana? Tertekan karena apa, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan? Ini Bu, di sekolah ya Bu, di kelas, saya itu merasa teman-teman saya itu enggak pernah menganggap saya Bu. Apa yang saya lakukan itu di mata teman-teman saya itu enggak pernah benar, enggak ada benernya. Saya itu mau melakukan sesuatu itu di mata mereka itu semuanya itu serba salah Bu. Ditambah lagi di rumah juga seperti itu. Saya itu capek gitu loh Bu. Iya. Ya, tenang dulu ya, tenang dulu. Ini ada air minum sambil ditenangkan dulu, sambil diminum dulu ya. Ya, mungkin gini Mbak, mungkin ada hal-hal yang membuat sampean kok merasa capek banget gitu ya, atau merasa apa tadi bingung, tertekan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diawali dengan bercerita dari apa ya peristiwa-peristiwa dari kejadian-kejadian yang mungkin kurang mengenakan hati sampean atau perasaan sampean gitu. Mungkin mulai dari keluarga dulu, silahkan. Dari teman dulu, silahkan. Ya, saya cerita Bu ya. Ya, silahkan. Gini Bu, awalnya dulu itu kan di kelas 3, di SMP lah Bu. Saya itu kalau ujian sekolah, itu kan enggak pernah mendapatkan nilai yang bagus. Nilai saya itu selalu jelek Bu. Lah, di situ berawal dari itu tadi, ibu saya itu enggak pernah terima Bu kalau saya itu dapat nilai jelek. Pengennya itu anaknya saya ini pengen dapat nilai yang bagus terus Bu. Nah, mulai dari situ saya itu sedih Bu. Saya merasa kok saya ini dibanding-bandingkan. Ibu saya itu selalu membanding-bandingkan saya dengan saudara saya yang nilainya itu bagus. Seperti itu. Lalu yang paling membuat saya itu sedih, saya itu juga dibanding-bandingkan sama tetangga saya. Karena di sebelah saya itu kan juga ada yang seusia seperti saya dan nilainya itu kan bagus-bagus, sedangkan saya itu nilainya kan cenderung jelek gitu loh Bu. Nah, di sekolah juga seperti itu. Teman-teman saya itu mau berteman sama saya, mau deket sama saya itu kalau ada maunya saja Bu. Kalau enggak ada maunya ya saya ini dibiarkan, dicuekin, enggak ditemenin seperti itu loh Bu. Bahkan kalau saya itu pengen melakukan sesuatu, misalnya
saya pengen ke perpustakaan, membaca gitu, disindir Bu, sok pinter gitu. Kalau saya mengerjakan tugas sendiri itu juga disindir seperti itu. Jadi saya kan bingung, saya sedih gitu loh Bu. Oke. Baik ya, berarti menurut sampean, menurut Mbak Linda tadi, dari kejadian yang sampean alami, ya kamu tertekan, serba salah, dan tidak nyamannya itu di situ ya, merasa tersindir, apa tadi, merasa dibanding-bandingkan, iya seperti itu. Iya Bu, saya merasa sedih, merasa tertekannya itu karena itu. Kenapa sih ya Bu? Orang di sekitar saya itu apa ndak sayang gitu loh sama saya, apa ndak kasihan gitu sama saya. Padahal saya itu kan butuh dukungan dari mereka, dari ibu saya, dari teman-teman saya, biar saya itu jadi lebih baik lagi gitu loh Bu. Saya itu pengen ada semangat gitu, tapi ini kenyataannya kan enggak seperti itu. Saya itu merasa enggak dianggap gitu loh. Padahal Oh, saya kan sudah berusaha. mm, 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 mm. Saya mengerti ya Mbak ya, apa yang sampean alami, apa yang sampean rasakan. Mungkin ada lagi unek-unek yang perlu disampaikan ke Bu Irfa. Ya, itu Bu, saya itu di rumah, di sekolah pun itu juga sudah berusaha semampu saya, berusaha belajar. Saya di rumah itu juga nurut sama ibu saya, apa yang dikatakan sama ibu saya itu ya nurut, biar apa ya, saya itu merasa disayang, tidak dibanding-bandingkan gitu loh Bu. Tapi kenyataannya orang tua saya itu ndak puas dengan apa yang saya dapat gitu loh. Saya ditekan harus begini, harus begitu, nilai saya harus bagus, saya harus jadi anak yang pinter. Saya itu di rumah seperti orang yang gimana ya Bu, putus asa gitu loh. Makanya saya itu kalau di sekolah sering izin Bu, karena sebenarnya ya tidak hanya sakit, saya kadang kalau di rumah itu ya enggak sakit gitu loh, tapi saya enggak masuk sekolah karena saya putus asa gitu loh. Saya capek, ngapain saya sekolah? Nilai saya juga tetap jelek, orang tua saya juga terus membanding-bandingkan saya, tidak ada perhatian gitu Bu. Hmm, baik ya, baik. Di sini Bu Irfa boleh bertanya? Boleh Bu, monggo. Eh, dari cerita kamu tadi ya, mungkin merasa tertekan, sedih, dibanding-bandingkan, terus tidak masuk sekolah, terus menyendiri ya sama teman-teman. Kelihatannya Bu Irfa kemarin juga dapat apa ya, dapat masukan dari Bapak Ibu guru. Itu loh yang namanya Linda, tiap belajar kelompok, setiap apa selalu sendiri, mengerjakan sendiri. Terus di kemarin saya lihat juga sebelum sampean sakit, itu saya lihat di sekolah di kelas sampean itu anak-anak pada ngobrol, pada ngerumpi dan lain sebagainya. Saman malah memilih tidur, terus memilih main sendiri, terus memilih main sendiri, tidak main sama teman-temannya. Nah, dari situ ya kamu kan menarik diri dari lingkungan sosial ya, ndak mau bergaul. Apa terus itu menjadikan sebuah solusi? Ya sebenarnya juga enggak juga Bu, tapi ya mau gimana Bu? Mau Oke, gimana lagi gitu. oke, oke, siap ya. Baik, saya rasa kita sudah menemukan akarnya ya. Masalah apa yang kamu alami ya? Kenapa kok sampai kamu menarik diri dari lingkungan ya? Ndak sosialisasinya maaf itu masih kurang seperti itu karena sama merasa selalu dibanding-bandingkan, merasa tidak dihargai, merasa setiap perbuatan yang apa yang sama lakukan itu salah, merasa dicuekin. Betul begitu ya? Iya Bu, Oke, betul. sekarang mari kita cek kevalitan. Nah, bener apa enggak sih perasaan sampean itu
Nah, gitu ya. Iya, Bu. Tapi caranya gimana, Bu? Saya nggak tahu, Bu. Oke, kalau gitu enggak apa-apa, nanti kita urai satu persatu persoalan tadi, dari mulai keluarga, teman, orang sekitar, dan lain sebagainya. Kita urai satu persatu ya. Iya, Bu. Siap. Oke. Yang pertama, tolong kasih contoh. Nah, kasih contoh apa yang membuat sampean itu, kalau di kelas ya, kalau di sekolahan ya, apa yang membuat sampean itu tidak dihargai. Nah, kan tadi katanya tidak dihargai, Bu, disindir-sindir, apa itu seperti apa? Contohnya Ini, apa Bu. sih? Heeh. Misalnya ya, Bu ya. Kalau di kelas, itu kan biasanya ada musyawarah kelas. Itu semua anggota yang ada di kelas itu kan punya ide, ya, Bu ya. Ya. Nah, setiap ada musyawarah, itu ide saya itu enggak pernah dipakai, Bu. Saya itu merasa kok saya setiap berpendapat enggak pernah dipakai ya, padahal teman-teman kalau berpendapat selalu dipakai, tapi kalau saya pas yang berpendapat kok enggak dipakai, seperti itu, gitu loh, Bu. Baik, kita luruskan dulu ya. Waktu musyawarah kelas seperti itu. Itu kan mencari solusi yang terbaik ya, bukan tidak dipakai atau dipakainya. Mungkin alasan-alasan tertentu yang mendasari ide-ide sampean itu tidak dipakai, atau teman sampean memilih opsi lain seperti itu. Ada beberapa alasan-alasan, mungkin bisa dari cerita itu, dari musyawarah kelas tadi, Mbak Lida bisa bisa apa ya, mengingat lagi lah. Apa sih ide saya? Apa sih ide teman-teman saya? Mungkin bisa dijelaskan ya? Iya, gini Bu, seingat saya ya Bu ya, kemarin itu kalau enggak salah, pas waktu Agustusan Bu, itu kan ada lomba antar kelas, yaitu lomba menghias dan juga membersihkan kelas gitu. Nah, saya itu pengennya kelas itu kan dihias dengan bagus. Nah, caranya dengan ya itu beli peralatan dan juga ornamen-ornamen hiasan yang bagus. Nah, tapi di situ teman-teman saya itu enggak ada yang setuju, Bu. Alasannya gini, lah kan biayanya mahal gitu, Bu. Padahal saya itu pengennya kan pendapat saya ini biar kelas itu jadi tambah bagus, dihias, dibelikan peralatan gitu. Gitu. Gini ya Mbak ya, kita kan hidup di masyarakat, nggak tahu ya nanti ekonominya, ada yang mampu, ada yang tidak, seperti itu. Berarti anak-anak memilih opsi tersebut ya sesuai dengan kekuatan atau kemampuan mereka masing-masing ya. Jadi banyak teman-teman yang menginginkan sederhana tapi bagus, boleh seperti itu ya. Iya juga sih, Bu. Betul. Ya, oke. Sudah paham ya berarti ya. Bukan bukan kok sama ndak dihargai seperti itu, bukan. Ya, teman-teman memilih opsi lain karena menginginkan atau sesuai dengan kemampuan yang mereka punya gitu. Beli ornamen yang biasa saja, atau bahkan dari kreativitas mereka yang sederhana. Paham ya, Mbak ya? Iya, Bu. Saya sedikit paham. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut mengenai tadi orang tua Mbak Linda, ya, yang membanding-bandingkan. Nah, membanding-bandingkan ini dalam hal apa ya, Mbak ya? Itu, Bu. Dalam hal prestasi, terutama ibu saya itu loh, Bu. Ibu itu kalau di rumah sering banget memarahi saya, membanding-bandingkan saya dengan tetangga saya. Tadi kan saya bilang kalau di samping di sekitar rumah saya itu kan banyak anak yang seusia saya. Lah kebetulan saya itu kan prestasi saya itu kurang bagus. Saya itu kalau di rumah selalu dimarahi. Ibu saya itu selalu membanding-bandingkan. Kenapa kamu itu kok enggak
belajarnya gimana kayak gitu. Saya itu sedih loh Bu, saya itu juga marah gitu. Baik, baik, baik. Oke. Kalau boleh tahu ya, dulu kan tadi kan Mbak Linda bilang mulai dari kelas 3 ya, kelas 3 SMP itu sudah mulai dibanding-bandingkan karena nilainya jelek. Mungkin Mbak Linda bisa menganalisis ya, kenapa toh nilai saya jelek seperti itu. Atau mungkin Mbak Linda itu gimana ya, saya memang nggak bisa pelajarannya itu gitu. Karena apa? Bu Irfa lihat itu Mbak Linda itu anaknya pintar gitu loh, seperti itu. Mungkin ada bisa menganalisis kenapa toh saya kok nilainya jelek terus seperti itu. Anu Bu, ini saya itu kan baru dibelikan HP waktu itu. Jadi kalau di rumah itu saya itu terlalu sering main HP Bu. Jadi belajar saya itu jadi lupa. Saya tuh enggak ada waktu untuk belajar. Saya tuh asik main HP karena saya itu kan punya game itu banyak Bu di HP saya. Jadi saya lebih tertarik untuk main HP. Nah, saya itu lupa belajarnya. Nah, saat itu ya nilai saya jadi jelek Bu sampai Oh. sekarang. Nah, sekarang sudah ketemu ya, berarti satu lagi sudah ketemu. Menurut Nak Linda ya, ibunya Mbak Linda ini kan tadi membanding-bandingkan. Nah, membanding-bandingkan itu kan berarti tidak mungkin dong orang tuanya itu benci sama anaknya, ya, benci sama anaknya, terus malah eh, apa tadi menjatuhkan atau menjelekkan. Nah, tujuannya apa toh? Nah, itu tujuannya orang tuanya sampean itu biar apa? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya tujuan orang tua saya seperti itu ya biar saya itu lebih rajin Bu, biar nilai saya Oke. itu lebih bagus. Oke, berarti berarti ya tadi kan yang membanding-bandingkan tadi eh, persepsi sampean atau pikiran sampean itu apa? Masih belum benar atau negatif ya. Ibunya Mbak Linda ini membanding-bandingkan biar apa? Biar sama nanti rajin belajarnya, biar pintar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ya. Itu tadi katanya Mbak Linda, sampean ketika melakukan apapun serba salah. Mau apapun serba salah. Contohnya apa Mbak? Kok serba salah, Mbak? Gini Bu, yang dari sekolah tadi saya juga sudah serba salah. Ini di rumah saya juga serba salah. Saya itu kan kalau main keluar gitu misalnya saya main sama teman-teman saya, itu kan saya itu sudah minta izin Bu sama ibu saya, sama ayah saya kalau misalnya ayah saya ada di rumah. Tapi Bu, kalau saya pulang setibanya saya di rumah, itu saya kok juga tetap dimarahi Bu. Saya itu kan merasa serba salah. Saya izin dimarahi, saya ndak izin juga dimarahi gitu loh Bu. Jadi saya itu menurut saya itu apa yang kurang dari saya? Padahal saya keluar juga sudah izin. Saya pulang juga tepat waktu, tapi kok masih tetap saja salah di mata orang tua saya. Sebentar, sebentar. Mbak Linda ini izinnya keluar rumahnya jam berapa? Saya itu main itu jam 4 sore, Bu. Terus pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 10 malam, Bu. Waduh. Nah, itu ibunya nah apa? Mbak Linda ini tadi memarahi ya, memarahi atau apa-apa serba salah Bu ini serba salah. Nah, menurut menurut Mbak Linda, nah itu khawatir apa hanya memarahi saja atau tidak suka? Soalnya malam loh Ya, ya, sampean pulangnya jam 10 malam Sedangkan kan sampean cewek. iya, Bu. Sepertinya ya ibu saya khawatir karena setiap saya keluar itu kalau saya pulang, ibu saya itu nunggu di depan rumah, Bu. Oh, Sepertinya nah sih iya. khawatir. Nah iya, khawatir ya. Heeh. Nah,
dari beberapa pertanyaan, dari beberapa uraian tadi, ya, menurut Mbak Linda, nah, pikiran sampean itu sesuai apa tidak dengan kenyataan? Tidak, Bu. Oh ya, tidak ya. Lalu ketika pikiran yang irasional tadi atau negatif tadi ya, seperti merasa dibanding-bandingkan, merasa apa tadi tidak dihargai, merasa selalu salah, merasa selalu cuek dan lain sebagainya. Nah, terus dipelihara, ditanam, apa diganti dengan pikiran-pikiran yang lebih positif lagi? Ya, harusnya diganti, Bu. Kalau pikiran saya tetap seperti itu, kelakuan saya tetap seperti itu, saya kan akan itu, Bu, jauh dari teman-teman saya. Saya juga enggak punya teman seperti itu. Ibu saya juga bukannya malah sayang sama saya, malah jengkel, Bu, sama saya. Oke, berarti Mbak Linda ini sudah mulai sadar ya, dari tadi uraian yang sampean rasakan, apa yang sampean rasakan, terus apa sih kenyataannya, nah, sesuai apa tidak sih dengan apa yang saya rasakan, seperti itu ya. Iya, Bu. Ini kebetulan Bu Irfa ada video ya, mungkin bisa menjadi penguat masalah-masalah sampean, nanti sampean bisa menguatkan lagi ya, antara pikiran yang negatif, antara pikiran yang positif, itu mana ya, keputusan mana yang sampean ambil, seperti itu ya. Sebentar, Ya, Bu. saya putarkan dulu. Sudah muncul, Mbak? Proses, Ibu. Proses. Ya, ini sudah muncul. Hidup itu bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita menyikapi. Ada begitu banyak tipe orang dalam kehidupan, dan semua itu adalah pilihan. Salah satunya adalah prisoner atau tahanan. Ya, tahanan. Apa yang ada di benak kamu ketika kamu mendengar kata tahanan? Bagaikan seorang tahanan yang berada dalam sebuah penjara. Rasanya tertekan, penuh beban, mungkin gak sabar. Terkurung, terpaksa, tersiksa. Rasanya ingin cepat-cepat terlepas. Rasanya pasti ingin segera bebas. Pernahkah kamu merasa hidup seperti itu? Tanpa disadari, banyak orang menjalani hidup seperti seorang tahanan. Terpenjara. Terpenjara bukan dengan ruang geraknya, tapi terpenjara dengan pikirannya. Tanpa disadari, ada belenggu yang menahan kamu untuk maju. Ada jeruji yang membatasi potensi diri. Seringkali tanpa disadari, kamu menjadi tahanan masa lalu. Kamu hanya fokus tentang yang dulu, dan dulu. Dulu, uang saya dibawa kabur oleh teman saya. Dulu, saya ditinggal pergi gitu aja. Dulu, ketika saya terpuruk, sakit sekali rasanya, dipermalukan, dihujani-hujatan, terluka karena difitnah, trauma karena sebuah musibah. Hati-hati dengan ingatan atau memori dalam pikiran kamu. Bagaimana kamu mengingat tahun kemarin itu? Bagaimana kamu mengingat yang dulu bisa menjadi penentu masa depanmu? Saya tahu, namanya juga kehidupan. Pasti ada banyak sekali tantangan. Tidak hanya kebahagiaan yang kamu temukan, tapi mungkin saja lebih banyak kegagalan, kesedihan, kepedihan yang kamu rasakan. Kadang ada kesulitannya, kadang ada nangis-nangisnya.
Kadang ada juga sukacitanya. Dan itu semua sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin dulu kamu banyak melewati lembah kekelaman. Tapi coba kamu lihat sekarang dan kembali renungkan. Kamu sudah berhasil melewati semua itu, bukan? Ya, kamu selalu punya pilihan. Kejadian mana yang terus kamu putar ulang dalam pikiranmu? Pengalaman mana yang kamu simpan di dalam memorimu, dalam ingatanmu? Pikirkan dengan matang sebelum kamu memutuskan, karena itu yang akan menjadi landasan untuk memulai langkah kamu ke depan. Jika saya ibaratkan dengan memori ingatan itu seperti memori handphone kamu, saya yakin kamu pasti punya banyak foto-foto di situ. Tapi kalau kamu membuat album sesuai seperti yang kamu mau, kamu punya kendali penuh foto mana yang perlu kamu simpan dalam memori kamu, dan foto mana yang akan kamu buang. Begitu juga dengan kehidupan. Kamu punya pilihan untuk menyeleksinya, menyeleksi semua pengalaman yang kamu punya. Entah itu sedih atau bahagia, kamu punya kendali penuh atasnya. Yang mana yang perlu kamu ingat? Yang mana yang perlu kamu lupakan? Jangan sampai kamu menjadi tahanan masa lalu. Karena hal itu hanya akan membuat kamu tidak akan pernah maju. Ya, hal itu hanya akan merantai hidupmu. Kamu gak akan kemana-mana. Dan kamu hanya akan tetap diam saja di situ. Jangan sampai pengalaman pahitnya hanya sekali, tapi kejadiannya kamu putar dalam pikiranmu berkali-kali. Jangan sampai sedihnya hanya sekali, tapi rasa menderitanya kamu bawa setiap hari. Bagaimana kita memberi makna dari sebuah peristiwa, itulah yang akan menentukan kita bahagia atau kecewa. Mbak Linda? Menurut saya setelah saya melihat video tadi Bu ya, itu perlu banget ya Bu. Saya itu baru sadar kalau selama ini saya itu terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang membuat hidup saya menjadi tidak bebas Bu, dan juga tertekan. Akibatnya yang saya rasakan juga banyak ya Bu ya. Ternyata mulai jauh dari teman-teman, saya tidak disayangi oleh orang tua saya, dan saya juga tidak bisa beraktivitas bebas seperti teman-teman saya yang lain, Bu. Oke, setelah dari pernyataan, terus dari jawaban sampean, uraian sampean, video penguatan tadi, ya. Jadi langkah, kamu akan membuat sikap baru berdasarkan pikiran kamu yang dulu atau yang sekarang? Tentu Bu, saya harus berubah untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga tidak berburuk sangka. Saya harus berbaik sangka pada teman-teman saya dan juga keluarga saya, terutama orang tua saya, Bu. Oke, baik ya. Oke, berarti kita bisa dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya dalam konseling ini. Yang pertama apa tadi? Tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru untuk berburuk sangka kepada orang-orang di sekitar ya. Yang kedua, perlu adanya evaluasi diri agar tidak salah paham terhadap orang lain. Apa yang dipikirkan sampean, apa yang dipikirkan orang lain. Nah, di pikirannya Saman itu salah, menurut Saman salah, ya, apalagi di mata orang lain, ya, seperti itu. Yang ketiga, menghindari pikiran-pikiran yang negatif atau irasional, tidak rasional. Nah, menurut saya itu selalu disalahkan, Bu. Nah, merasa apa tadi? Merasa dibanding-bandingkan. Nah, itu seperti itu namanya pikiran yang irasional atau pikiran yang negatif. Itu yang perlu dirubah. Ya, kesimpulannya itu ya, ada 3 tadi ya, Mbak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke, sekarang bagaimana perasaannya sampean? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah
merasa lega. Akhirnya saya itu ada teman curhat, teman sharing yang bisa membantu saya menemukan solusi saya, Bu. Saya Oke. jadi sadar bahwa masalah yang saya pikir selama ini karena orang-orang di sekitar saya itu jahat sama saya, sebenarnya itu adalah pikiran negatif saya, seperti yang Ibu bilang tadi, pikiran irasional saya, gitu, Bu. Oke, bagus ya. Kalau gitu, kalau ingin benar-benar sampean ingin merubah pikiran, merubah tingkah laku. Nah, bagaimana kita buat kesepakatan, perubahan sikap. Iya, Bu, saya siap. Oke, sekarang ini ada lembar refleksi diri ya, refleksi diri untuk berubah nanti Bu Irfa pantau beberapa minggu kemudian atau 1 minggu kemudian. Oke ya, silakan nanti saja tapi nanti saja setelah ini diisi gitu sambil memikirkan, merefleksi apa sih introspeksi diri lah, istilahnya seperti itu ya. Baik, Bu, setelah dari ruang BK ini nanti saya isi, Bu, ya. Oke, baik. Di sini waktu kita ternyata sudah cukup lama ya, 50 menit ya, 50 menit. Setelah itu besok sebelum diakhiri saya ingatkan kembali untuk mengisi refleksi. Setelah itu pertemuan yang akan datang ya membahas bagaimana perkembangan perilaku sampean setelah melakukan konseling ini. Bu Irfa berharap ya, apa yang Bu Irfa sampaikan tadi, apa yang sampean sampaikan tadi juga bisa mengawali perubahan-perubahan dari negatif ke yang positif. Setuju ya? Setuju, Bu. Bu, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya jadi lega sekarang. Oke, baik. Mungkin atau nanti ya, kalau mau bercerita atau curhat, jangan sungkan-sungkan lagi langsung ke saya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Gini, Bu. Misalkan ya, Bu, saya ini mau curhat lewat WA gitu, gimana, Bu? Boleh apa enggak? Boleh banget kapanpun saya selama HP saya on, saya akan membalesi apa yang sampean WA-kan seperti itu. Saya rasa cukup ya? Cukup Iya, atau Bu. masih ada unek-unek lagi? Tidak ada, Bu. Saya rasa untuk pertemuan kita ini saya sudah cukup paham dan saya sudah cukup bisa membuat keputusan, Bu. Oke, ini juga Bu Irfa ada LKK, lembar kerja konseli. Ini isinya nanti sampean bisa mengisi ya apa sih kegiatan hari ini, terus bagaimana sih perasaan sampean setelah melaksanakan konseling hari ini. Dijawab nanti saja, soalnya Bu Irfa mau ada acara lagi ya, saya tunggu sebelum pulang sekolah sampean kesini lagi seperti itu mengasihkan lembar LKK-nya tadi ya. Baik, Bu, Oke, siap. siap. Udah ya. Sebelum diakhiri juga, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang tadi dilaksanakan dalam konseling bisa bermanfaat buat sampean. Terus menemukan solusi, bisa merubah pikiran-pikiran sampean untuk kedepannya lagi ya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Monggo silakan. Saya izin pamit dulu nggih, Bu. Oke, monggo silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.